Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas urang Banua. Pandiran Baisukan, hanya di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro4 FM Suara Budaya Banjar dan sanak Pro4, kita jumpa lagi di Pandiran Baisukan edisi hari ini, hari Kamis tepatnya di 18 September 2025. Pada Pandiran Baisukan hari ini di Mabar ini akan dipandu langsung oleh Fadil dan juga Sahril nih dan sanak untuk edisi hari ini. Langsung saja untuk Pandiran Baisukan Mabar hari ini. Memakan bakwan dipalit patis, memakan bakwan dipalit patis. Memakannya berkawan-kawan, lama makannya berkawan-kawan. Assalamualaikum, salam yang pertama. Waalaikumsalam, kami menjawabnya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini kita kembali berjumpa. RRI Pro 4 Banjarmasin tercinta. Pada hari ini sungguh luar biasa, kita kedatangan ini tamu istimewa. Jadi buhan pian pendengar semuanya, jangan kemana-mana, buhan pian tentunya. RRI Pro 4 sekali di udara, ini tetap di udara. Di udara memang bagus kawan ulun membuka. Pada hari ini kembali kita bertatap muka atau bertataplah jua lewat gelombang suara. Bersama kami Amadin Bahabar, inilah tentunya dipandu kami berdua yang tampan ganteng orangnya. Bersama Ulun Syahril mirip Pearl Baramasta, dan bersama Fadil kadang mirip siapa-siapa. Mudahan terhibur sambil santai kita bapandiran kaina. Tapi sebelum itu mungkin yang melihat di YouTube hari ini tentunya sedikit agak janggal ulun bamrihin di muka, karena headset ulun turun pada telinga. Mungkin kepala ulun ini nang terlalu lipih. Inilah tentunya, tapi pang kita madihin versi anak muda seperti tamu hari ini nang luar biasa. Mudahan hari ini kita kawa ambil pelajaran bersama, karena hari ini kita ada angkat tema lewat sabuting pantun. Hari ini kita bawa memakan bakwan kakak di palit patis,
lalu makannya berkawan-kawan. Edukasi kesalahpahaman di dalam ilmu hipnotis bersama Bapak Rofi Safwan. Nah, kita kembali bertemu dan kembali berjumpa Bang Ariel. Keparakan mikrofon ini. Keparakan kah? Nah, Nah, Abang Ariel. iya. 1, 2, 3. Apa? Kita hari ini kan aku ada di mana nih? Tiba-tiba lah. kita hari ini luar biasa kedatangan tamu luar biasa seorang dosen. Anu juga praktisi hipnoterapi. Nah, tahu lah ikam paham hipnoterapi. lah ikam. Ternyata dah ada ini. Jadi kita hari ini Sangat menarik hari ini Iya, ya Allah pembahasan kita nih. Jadi mungkin juga pendengar Pro 4 seberataan ya Allah hendak tahu garang nih lebih dalam ya Allah kayak apa garang, apa itu hipnotis, apa itu hipnoterapi dan lain sebagainya. Nah, ya. Nah, kita sehat dulu panglawan apa namanya bintang tamu. bintang kita tamu mah. gue star kita nih ya Guest star kalau. kita. Nah, Bapak Rofi Safwan. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Kayak apa kabar pian? Nih ulun manggilnya Bapak kah, Mas kah, Abang kah atau kayak apa? Abang aja. Oh, abang aja lah Inggris ya. Nah, siap. Jadi kayak apa kabar nih Bang? Wes. Anu lo bilangnya kita abang lo dosen ini rasa kayak apa gitu ya? Dari tadi malam kurang baik kesehatannya ulun. Tenggih tiba-tiba. Tapi mudah-mudahan kita doakan sih mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Dan mudahan pastinya acara pada hari ini lancar ya kalau. Iya, karena mungkin cuaca juga Bang lah. Karena hari ini mulai semalam juga sudah kadang panas kebabangatan, kadang hujan langsung harinya ya kalau Desau hujannya, desau Allah. hujannya. Itu mungkin juga apa namanya untuk Pancaroba kah jurang tuh? iya pancaroba. Tapi apakah itu kita akan kawa di apa namanya self healing lawan hipnoterapi atau apa kesehatan kita nih ya kalau nanti kita bahas. Nah. Hebat juga bridgingnya lah. Itu namanya bridging. Jadi nggih lawan Abang Ini Rofi Abang Safwan. Rofi ke Abang Safwan gak bilang Abang Rofi aja. Abang Rofi, Rofi, nggih. Ini kita anak tahu dulu ya kalau Nggih. apa garang istilah dari hipnotis itu sendiri yang lawan nggih. hipnoterapi gitu nah. Nah, nggih. Nggih silakan. Oke. Hipnotis itu nama ilmunya hipnosis. Oh, hipnosis. Cuman pelaku yang menggawi hipnosis itu disebut hipnotis. Oh, nggih. Ya kita nih madihin lah ngarannya kan bilangnya pelakunya pamadihinan. Oh, ya, ya, nggih. Jadi, pelakunya itu hipnotis, kalau ilmunya hipnosis. Kalau hipnoterapi itu ada studi lagi tuh. Jadi untuk tahap pertama, studi pertama tuh certified hipnosis. Nggih. Nggih. Sekolahnya certified hipnosis itu bisa kayak hiburan yang Jerpian tadi. Nggih. Kayak itu Master Romi Rafael misalnya bikin orang intinya komedi lah. Oh, itu bisa. nggih. Setelah itu mau lanjut ke hipnoterapi, sekolah lagi sekali. Nggih. Dapat CHT Certified Hypnotherapy. Nah, itu mengeluarkan orang-orang dengan kemampuan membantu problem mental health, kesehatan mental yang sampai ini banyak banget Pian. Ya, berarti lah Hipnosis. hipnosis ini berkaitan erat dengan kesehatan mental Bang lah. Enggak, kalau hipnoterapinya. Hipnoterapinya lah. Nggih. Jadi pas benar kita datang sini hari ini, kalau kita cek juga kesehatan mental kita rela. Terganggu kak kita. Terganggu kan binanya apa kata rela? Belakangan ini ya. Kayaknya binanya terganggu. Gara-gara apa kata lah? Kayak macam-macam aja kalau. Mungkin dari dampak globalisasi dan berbagai macam problema di apa namanya di dunia kita nih ya kalau nang semakin maju semakin apa namanya teknologi semakin luar biasa canggih. Ya. Tapi ini Bang masalah manfaat hipnosis apa? Hipnotis kah hipnosis? Hipnosis. Nah, karena biasanya kan kita nih tahunya hipnotis Bang sudah ya kalau di ternyata dia beda lah ada hipnotis sekolahnya ini, ya lah. hipnotis ini kan pelakunya, sedangkan hipnosis ini ada dasar-dasar. Enggak. Nah, namanya lah ya kalau namanya. Anak tingkat lanjut lagi itu namanya hipnoterapi. Nah, luar biasa. jadi nih manfaat apa Hipnoterapi lah. lain apa tadi namanya Bang? Hipnosis. Nah, hipnosis ini Bang manfaatnya nih. Maaf Bang kalau ngalih pada menyambat ya. Manfaat apa dah? Apa hip hura-hura.
apa tadi? Hipnosis. Hipnosis. Nah, itu tuh selain kesehatan mental ada lagi Kalau lah. kesehatan Bang. tadi kan sidin itu hipnoterapi. Enggak. Hipnosis itu ilmu Nah, ya dasar itu hipnotisnya itu manfaatnya Bang. nah. Enggak. Kalau hipnoterapi Ulun 2015 kan fokus ke hipnoterapi tuh. Dulu dari 2011 tuh Ulun fokusnya ke komedi. Jadi bikin orang ketawa aja pokoknya tuh suka benar. Iya. Ulun tuh 5 kursi suruh duduk, tidur, Iya. ketawa orang selesai. Sampai situ targetnya. Enggak. Setelah 2015 Ulun menyadari ternyata problem mental ini harus ada wadah nih. Nah, maka Ulun fokus ke problem mental. Kesehatan mental yang sampai sekarang tuh banyak banget ulun tangani, yang ada orang yang sudah 2 kali mau bunuh diri, ada orang dengan anxiety disordernya, ada trauma masa lalu yang ngeri banar gitu. Ini harus ada wadahnya, Tapi untuk wadah yang Jerepian tadi di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan ini bagaimana Bang untuk wadahnya? Apakah sudah banyakkah orang yang bisa mewadahi hal ini kan? Kalau hipnoterapinya sudah ada 3 atau 4 sama ulunnya. Cuman sebujurnya kada perlu wadah. Kalau misalnya mohon maaf Pian nih ada problem, lalu Pian berkisah sama abang sebelahnya. Yang jadi problem adalah abang sebelahnya itu mau status tentang kisah Pian. Jadi Pian trauma tambah trauma. Tinggi. Sebujurnya kan itu rahasia tuh. Ada penyakit ini, mentalnya lagi gangguan segala macam, sudah pernah ke psikiater misalnya, psikolog dikasih obat ini, diagnosa ini, kan berkisah tuh, Pian. Nah, orang yang Pian kisahi ternyata bocorkan ke orang-orang lain. Memadahkan kita sudah kada satu circle lah, kita malah grup bahasa aja kena WA-nya. Ya nanti tinggal seikong tuh lah Bang. Nah, lalu ini menambah trauma, Pian. Nah, maka orang-orang yang kayak ini biasanya kada mau lagi berkisah. Maka hipnoterapi inilah tempat inya menyampaikan, menyalurkan kisah nih lah. Menyalurkan kisah sama di terapi, kondisi bawah sadarnya kayak itu. Karena kita dasar bujur Bang lah bakal kawanan nih. Kan jangan kisahkan ke siapa-siapa lah aja. Sakanya sampai kisah kita ke orang lah. Orang tuh berkisah pelon kita. Anu cuma mengisahkan ikam biar lah. Tapi ada perbedaan mencolok lah Bang antara nang bubuhan psikiater lawan nang hipnoterapi tuh untuk cara penanganannya pasiennya nih Bang. Oke. Kalau psikiater kan ini beliau tuh boleh mengasih obat tuh. Sini kan diagnosa, kasih obat boleh. Kalau psikolog sama hipnoterapi kan kada boleh tuh. Sidin tuh cuman boleh mendengarkan cerita, terapinya, termasuk hipnoterapis juga terapi aja kada boleh mendiagnosa, kada boleh memberikan obat tuh kada boleh tuh. Jadi kalau biasanya yang datang ke ulun itu sudah ke psikiater. Sudah ada diagnosa, kertasnya sudah ada tuh. Nah, inya minta dukungan dari dalam benar ya, dari alam bawah sadarnya. Kan kalau hipnoterapi kan teknisnya lebih menyentuh alam bawah sadar tuh. Bukan konsul ngobrol selesai itu ada tuh. Jadi kita perlu terapi, kita masuki alam bawah sadarnya, lalu kita sentuh tuh langsung bagian mana problemnya, tracking dulu tahun berapa terjadinya. Nah, itu tuh. Tapi kalau untuk itu Bang, untuk berapa kali pertemuan nih hanya bisa kira-kiranya itu sudah bisa dikatakan sehat lah kayak itu nah. Atau tergantung kah atau kayak apa ini Bang? Bujur tergantung. Adalah yang sekali sembuh, ada yang problemnya sederhana menurut Sidin, menurut kliennya nih. Tapi problem yang lumayan berat, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, kada menentu tuh, kada pasti jumlahnya. Tergantung orang cara berpikir si kliennya juga. Problem mental ini kan sebujurnya Pian adalah orangnya itu yang bermasalah mentalnya. Jadi ketika ada maaf misalnya dokter jiwa, itu kan cuman tutor tuh. Cuman membantui orang ini buat sembuh. Tapi yang punya diri kan si beliau ini. Ketika dikasih solusi kadang-kadang kayak ini Pian. Ketika dikasih solusi orang ini minta solusi nih. Tapi inya kadang menyetujui solusi itu karena inya pengen solusinya yang kayak ini. Jadi merequest solusi. Meminta request solusi. Ulun tuh hendak kayak ini solusinya. Kan kada kawa tuh. Merequest lah. Request solusi. Itu yang terjadi, maka orang tuh kada mau sembuh-sembuh dari trauma masa lalunya, masa kecilnya, inner child-nya, macam-macam tuh. Ada yang dipukuli orang tua. Sabtu kemarin dulu menangani kasusnya inner child, problem masa kecil, yang orang tuanya luar biasa tuh didikannya. Berarti sampai ganal lah, terbawa lah jadinya. Terekam memorinya, jadi ketika ada triggernya tuh muncul. Ada mual, tiba-tiba ngedrop pingsan gitu. Bahkan ada yang bentuknya mirip kesurupan. Bentuknya mirip kesurupan. Jadi
Kadang-kadang orang menganggapnya baca ayat kursi itu Allahu la ilaha ya kada kawa. Karena kada ada jinnya. Karena lain-lain inilah, lain kesurupan lah. Kada ada jinnya yang Ya menyerupai lah. Memang manusia itu kan bisa dimasuki jin cuma 20%. Nggih. 80%-nya itu problem mental. Oh, nggih. Ulun pernah menangani kasus kesurupan massal di sebuah universitas tuh. Nggih. Ada 10 orang. Setelah ulun cek ternyata kada ada jin sama sekali. Semuanya problem mental. 10-10-nya lo ajak ngobrol, ternyata ada yang macam-macam diagnosa oleh psikiater. Itu pas pengen ngajak ngobrol apakah lagi dalam keadaan kada sadar tadi kata pas sudah sadar dulu Setelah kan? selesai. Oh, sudah selesai. Oke, kalau ajak minum ke belakang dulu, kita duduk di ruangan khusus tuh. Kalau minta netralisir, habis itu kita ajak ngobrol. Ada problem semuanya, ada yang broken home, ada yang macam-macam lah. Psikiater sudah mendiagnosa itu. Iya. Maka itu muncul. Maka security di kampus itu kan sudah memecek jempol. Oh iya jempol. Iya bujur. Kadang kawa ampih bang lah karena lain kasurupan bang lah. Kada ada jinnya. Kada ada jinnya. Tapi bagus gusan hafalan. Oh iya bujur. Allahu la ilaha illallah. Bujur. Tapi berarti lah kalau misalnya kesehatan mental tadi bisa jadi fisiknya sehat bang lah, tapi mentalnya yang sakit bisa gitu loh bang. Misalnya Banyak kayak kami ini kasusnya. kan sehat nih, tapi mentalnya sakit bisa gitu lah Bisa kemungkinan. benar. Bisa. Apa ada ciri-ciri spesifik kalau secara kasat mata untuk orang-orang yang kesehatan mentalnya agak terganggu atau gimana tuh? Kada kawa. Kada Kada ada ciri-cirinya. Kecualinya bertingkah secara tingkah laku paling bang lah. Ini kecuali ketika itu muncul, triggernya muncul, misalnya paniknya, misalnya kan ada orang dengan kondisi ketemu orang baru tuh panik attack tuh bisa ngeluarkan keringat, bisa tubuhnya tremor, getar gitu. Seitunya lah berarti lawan ketraumaan inya bang lah. Wow, masa lalunya ada problem tuh. Nah masa lalunya itu yang kita tracking, kita baca tahun berapa, baru kita sentuh langsung di situ. Oh iya. Beberapa kali sesi gitu, harapannya sembuh. Nih ya bang, ada tadi berpanjang lebar kalau kita membahas tentang apa hipnosis, hipnoterapi. Lawan apa tadi Jasidin? Lawan apa namanya macam-macam gejala dan penanganannya tadi. Apa jurang tuh self healing, self hypnosis. Apa tadi self apa? Tentang kesehatan mental tuh. Oke, saya kesehatan mental. Iya kalau tapi kita mungkin banyak lagi pertanyaan tapi kita rehat sebentar ya kalau kita jeda dulu. Iya. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Kelihayan tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan. Anyaman dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya. Bongkahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta. Motif dan corak dari warna alam mempertegas keahlian penduduknya dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna.
nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya. Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Ya, kembali lagi di acara Mabar Madihin Bahabar. Ya, Jadi hari ini masih bersama narasumber kita Bang Ropi Safwan ya. Iya, bujur benar. Jadi di sesi pertama tadi sudah kita ciat-ciat bercuap-cuap ya lah. Ada telepon masuk. Nah, boleh boleh kita terima dulu. Jorang tuh bahasa amuntanya say hello ka Bang ada. Itu bahasa Tanjung itu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Iya. dengan siapa Bapak? Abah Sofian. Nah, Abah Sofian. Kayak apa kabar Pian? Mulai hari. Abah bila baik. Kira mulai hari nah. Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cara Iya. apa hari? Jadi kita nak baca narasumber lah. Iya, boleh. Pernah ada kejadian nubuhnya kekanak-kanak tuh kira SD kelas 2 SD lah saya kira lah. Ulun tuh waktu itu mengira kesurupan. Hampir semalaman kuriak. Julun kenapa? Lo namanya kadang menyahuti namanya tah. Jadi banyak tetangga-tetangga pada kesurupan kalau jer. Terus kita selidiki, ternyata ini tuh semacam trauma. Waktu itu kan ujar mamanya, akhirnya mamanya mau berkisah. Waktu Mbah Maghrib hendak makanan malam kan, tiba-tiba ada banjir rob, mendadak banjir rob. Kejadian cerita Buniau, desa Buniau. Nah, waktu itu bukahan naik kan sempat makan lagi, bukahan menyelamatkan diri karena banjir itu benar-benar banjirnya. Nah itu malah kakak tuh udah histeris benar. Kadang kau melihat banyu, ibarat banyu titik atap miris dalam titik di lantai menangis benar, kuciak nang kayak orang kesurupan tuh dah.
Iya. Nggih. Apakah memang ketakutan yang luar biasa itu menyebabkan bisa orang seperti kesurupan itu? Nggih. Nah, akhirnya kan bisa ditangani oleh dokter anak itu semalam waktu, nah jadi bisa disembuhkan. Jadi pertanyaan tadi, apakah ketakutan yang luar biasa itu menyebabkan orang bisa jadi seperti orang kesurupan gitu? Iya. Nah mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tadi sudah berhadir dari Abah Sofian ya. Abah Pak. Sofian di Nah, Play iya. Hari tadi. Iya. Dan Nah, jadi kayak apa nih Bang jawaban untuk pertanyaan si Din ini? Nah ini kasus yang Sidin mengonfirmasi sendiri bahwa itu bukan kesurupan. Iya, iya. Kesurupan. Jadi memang itu sangat ada impactnya ke kita ketika ada trauma itu, maka ada trigger air keluar, air bunyi air, bunyinya aja yang kadang melihat bentuknya Sudah ketakutan itu lah. bisa langsung ketakutan. Kasus di Ulun ada orang yang kesurupan, selalu kesurupan jam 9 malam. Waduh lah, rutin berarti. Enggak, model kayak continue tuh. Jar ulun jam 9-nya Wita atau Wip nih. Nah, Pak Sofian ini perbandingan kasus enggak. Jadi jar Sirin Wita Banjar pokoknya aja. Enggak. Jadi datang ke Ulun kan, Ulun cek dulu nih kesurupan apa jam 9. Oke, Ulun coba nunggu nih, kita pakai Android palah supaya akurat, jangan pakai jam tangan nih. Nggih. Karena bisa beda-beda waktu jam tangan. Nggih. Masuklah jam 9 kesurupan pian truk masuk. Teriak-teriak tuh orangnya. Oh, teriak-teriak, dengarkan dulu, selesai, netralisir. Sudah. Ternyata problemnya adalah mama abahnya broken home. Mamanya abahnya broken home, ketika memutuskan untuk selesai hubungan suami istri mama abahnya, inya kada diajak untuk bicara bersama. Nggih. Kada diberikan ruang untuk bepanderan, padahal inya anak kandung kayak itu. Nggih. Ketika inya berada di masa dewasa dan hendak menikah, inya punya keinginan untuk duduk berdua mama abah bertiga sama inya, makan bareng sebelum inya punya istri. Oh, nggih. Dan itu kada pernah tercapai. Mamanya di chat kada mau merespon, abahnya punya keluarga baru juga kada mau merespon soal itu. Sampai mau menikah, jadi kejadiannya selalu jam 9 kesurupan. Kenapa jam 9? Karena menurutnya jam 9 malam adalah jam yang paling oke ketika untuk bisa berbicara sama mama abah. Makan malam. Jadi sampai seitunya Pak Sofian. Iya, iya. Dan itu pun biasa aja tuh. Itu kada ada yang apa-apa karena broken home. Nggih. Triggernya cuman kada tersampaikan kenapa ulun ini kada dibawa bepanderan saat dia menentukan untuk berpisah. Karena mungkin di mindset Sidin lah jam 9 itu paling tepat untuk berbicara dengan keluarga. Makanya jam 9 tadi Bang lah Makanya kan jam nanya. 9. Iya. Dan banyak kasusnya Pak Sofian yang mirip kesurupan bentuknya. Makanya ulun bilang mirip kesurupan karena sangat sulit untuk manusia dimasuki oleh bangsa jin, baik perempuan atau laki-laki. Kebanyakannya itu problem mental. Walaupun mata habang, cagat. Enggak, mata abang kan bisa menjinak tuh. Iya bujur belakang lah. Iya. Bisa tuh. kira kerasukan jin lah, sekarang kerasukan obat. Nah itu tadilah artinya sudah gimana mau sarongan dah kita lah mendengar dari Abah Sofian tadi menceritakan bahwa memang terjadi adanya bahwa memang ketraumaan lah bahkan yang anak-anak SD loh Bang lah, kenakan yang lah. Artinya kita sebagai orang tua nih dengan adanya kejadian banyak hal yang kejadian yang seperti itu, kita sebagai orang tua ini harus bijak juga ya kalau menegur anak atau dan sebagainya lah, mendidik ya kalau. Iya, ini kalau kekanakan nih Bang lah, rancak juga pengen menangani lah kekanakan halus untuk hipnoterapi ini. Atau pas sudah ganal kah Pak? Hipnoterapi itu lebih cenderung ke 7 tahun ke atas ya. 7 tahun ke atas. Pendekatan 7 tahun pun berbeda sama yang dewasa tuh. Berbeda sama yang 12 tahun. Jadi disarankan tuh 12 tahun sebujurnya. 7 tahun tuh bisa, cuman caranya berbeda tuh. Lebih kayak ngobrol, dikasih visualisasi dari HP. Karena ketika kita bepandir tuh kurang menangkap kalau 7 tahun biasanya. Kurang paham gitu. Jadi ulun lebih ke orang-orang dewasa sebujurnya. Iya. Artinya lah ngaran apa hipnotis ini yang karena orang banyak memahami hipnotis ini kan Bang yang 1 2 3 gurih. Karena mana yang entertain deh. Entertain tadi ya kalau atau artinya kada cuman itu aja Bang lah. Kan ada apa tadi hipnoterapi juga. Hipnoterapi dan lain-lain. Nah, apakah hipnoterapi ini Bang kita bisa melakukan sendiri di rumah? Atau mungkin kita ada cara lah mendatangi wadahnya dulu kah, atau kita belajar di mana kah Bang?
hipnoterapi bisa dilakukan mandiri asal tahu caranya. Nggih. Cuman kalau memang meragukan untuk belajar, perlu waktu lo nih pian belajar nih. Sementara problemnya sudah menumpuk misalnya di kepala. Nah, maka datangi tempat-tempat yang memang sudah tersertifikasi. Tapi Bang, ini kan misalnya nih orang yang merasa kesehatan mentalnya terganggu tapi inya supan atau kayak apa tuh, itu kayak apa nih kalau misalnya pendengar kan kayaknya mental aku ini terganggu tapi supan aku mendatangi, jadi itu kayak apa solusinya Bang? Di Ulun masuk ke akun TikTok Ulun aja Sapuan Ropi, itu banyak benar foto-fotonya palsu. Nggih. Jadi postingannya nol, sama sekalinya cuma menuangkan emosi di situ. Oh nggih. Second account kah Second account ya, kalau akun fake bisa juga ya kalau. Ya tapi dia pakai situ kesan khusus meluangkan meluapkan perasaannya ya. Artinya misalnya tadi untuk orang yang supan interaksi atau supan mendatangi karena kesehatan mentalnya terganggu, bisa di TikTok pian lah atau di DM atau lewat live TikTok pian di apa tadi Bang? Sapuan_Rofi. Nah, ini bagi pendengar nih Pro 4 nang supan ya kalau berkeluh kesah atau supan dengan adanya gangguan mental bepadah nih atau supan mendatangi dan lain sebagai hal ya, kalau kejauhan kah mendatangi bisa di DM di TikTok Siden tadi. Atau mungkin juga hendak jauh melihat langsung atau hendak langsung ke tempat sini bisa juga. Bisa juga. Nah, kalau untuk tempat ini di mana nih Bang? Ulun di Handil Bakti dekat Universitas Muhammadiyah. Nah, jadi cuman reservasi dulu. Reservasi dulu karena kasih batasan sehari itu ada batasannya. Nah, tapi kalau misalnya hendak mereservasi itu kemana menghubunginya Bang? Di TikTok Ulun juga sama. Oh, di TikTok. Nah, jadi TikTok Siden kunci ya kalau Bang Rel. Kunci untuk menghubungi Siden. Jadi bagi bebuhan pian yang hendak berkonsultasi masalah hipnoterapi tadi ya kalau bisa hubungi Sidin di TikTok Sidin. Nah, jadi kita masalah di wilayah kita nih Del tentang kesehatan mental nih. Apa aja nih Bang kalau nang rancak pian alami pasien-pasien di daerah Banjarmasin dan sekitarnya nang rancak seperti apa nih seperti apa nang masyarakat Banjar nih umumnya kesehatannya terganggu tuh Bang. Masalah-masalah apa biasanya yang paling banyak nih? Yang pertama yang mengalaminya biasanya binian. Yang datang, bukan yang mengalami, yang mau datang tuh binian. Problemnya percintaan, cinta yang perselingkuhan gitu. Rumah tangga Bang lah. Rumah tangga sudah sah. Lalu selingkuh, satu pasangan selingkuh gitu. Lalu menanamkan trauma. Nah, itu beberapa tahun untuk move-nya. Nah, itu tuh problem itu. Habis itu juga problem cemas ketika ada orang baru. Nih mahasiswa baru nih kan ketemu orang baru nih. Nah itu biasanya dari sisi fisiknya misalnya kelihatan itu pakai masker terus, menutup diri pakai masker, pokoknya itu menyembunyikan dirinya lah. Nah itu ada sesuatu biasanya. Diajak makan keluar kada mau segala macam. Nah biasanya itu tuh kasusnya rumah tangga, percintaan, perselingkuhan itu. Habis itu orang dengan kecemasan yang sampai tremor, badannya ngeluarin keringat, panas, padahal dalam ruangan yang ber-AC. Ketemu orang baru tuh gugup, suasana baru pun gugup, tanpa ada orang, suasananya aja yang baru langsung gugup. Jadi kada kalau liburan. Iya. Artinya memang bahaya benar lah kalau misalnya sudah terganggu sampai ke daerah ya seperti itulah ya kalau. Halusinasi. Orang dengan melihat di situ ada baju putih, di situ ada Nini pakai kebaya. Ada delusi. Sudah ke situ. Delusi itu kayak bisikan mendengar ada orang berpandar aja di situ. Itu delusi itu. Itu problem mental semua. Kayaknya halusinasi nah. Di situ ada baju habang. Kerudung coklat. Itu host kita. Berarti kada halusinasi lah. Kada halusinasi itu ada sih nampak dan nyata. Berarti kada halusinasi. Tapi untuk berapa persen nih Bang yang kena gangguan mental nih, adakah datanya di pian gitu nah, untuk berapa orang banyak gitu nah persentasenya di daerah kita ini Bang? Karena bukan Ulun aja titiknya nih, ada 4 titik setahu Ulun lah. Kalau di Ulun aja tuh itu dari 2015 tuh luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya. Walaupun di tahun itu tuh belum ada TikTok. Jadi dulu tuh dari mulut ke mulut atau minimal Instagram tuh. Jadi menangani kasusnya tuh orang tuh datang tiba-tiba, habis itu datang langsung marah, langsung emosi, anjir pian matanya habang segala macam. Kalau orang awam menganggapnya kesurupan dari itu. Nah itu orang-orang yang jenisnya halusinasi itu terbanyak daripada
bentuknya kayak problem cinta sama kecemasan. Berarti bisa nih tiba-tiba datang langsung mamai. Inggih. Kayak random gitu lah. Kayak random, inggih. Itu terbanyak saat ini. Inggih. Orang dengan populasi bunuh diri itu paling sedikit. Iya. Tapi untuk untuk sosialisasi terhadap hal kayak ini menurut Pian sudah cukupkah atau kayak apa Bang? Oh, kan karena kita melihat kan sosialisasi untuk kesehatan atau gizi kan sudah gencar nih lah untuk kesehatan mental nih menurut Pian kayak apa nih? Sosialisasi itu sudah cukupkah atau kayak apa? Atau masih kurang atau kayak apa nih Bang? Ulun merasa sudah cukup. Ulun juga pakai akun itu kan buat sosialisasi itu di lab itu. Nah, problemnya adalah orang-orang yang mungkin saat ini belum ada gangguan mentalnya itu kadang-kadang menyambati orang yang lagi gangguan mental. Menyambat bahwa orang gangguan mentalnya ada penyakit jiwa lah, ada kelainan jiwa lah. Padahal sama-sama sakit. Kayak Pian sakit mah, sakit tuh, lagi garing, Pian panas dalam, lagi garing. Orang dengan gangguan mental ya lagi sakit dan sama-sama bisa disembuhkan maksud ulun. Bukan aib soal problem mental itu bukan. Nah, di luar negeri itu udah biasa orang-orang dengan gangguan kecemasan, problem mental tuh sudah biasa. Mereka lebih welcome lah kalau di luar. Di Indonesia itu dianggap tabu, aib. Ini orang gila nih, ini calon-calon pasien sama lihum. Nah, kayak itu tuh. Ini tadi Bang, kayak misal nih sudah bisa kita katakan ini gila sudah. Nah, itu kira-kira dengan hipnoterapi ini bisa lah menyembuhkan hal itu. Kalau sudah diagnosanya gila kada kawa lah. Berarti tingkatnya ini misalnya stres aja kan misalnya lah. Hipnoterapi itu bisa masuk sama orang yang masih bisa diajak berpikir. Tapi kami kawa jadi ajak berbicara lu. Gimana aman itu? Berbicara kawa, cuma berpikir udah kawa. Tapi tadi udah sebutnya banyak orang daerah kita nih juga untuk angka-angka perceraian tuh Bang lah salah satunya. Nah itu kayak apa nih Mata Asis kan ulun berapa banyak juga menemukan orang yang sudah trauma kalau dengan berhubungan dengan rumah tangga nih lah. Iya rumah tangga sampainya tuh kayak seberatan lelakian tuh sama aja. Nah itu tuh kayak apa tuh Bang mungkin mengatasi bebinian yang kayak itu atau lelakian yang kayak itu bebinian sama jadinya semuanya. Itu namanya dalam hipnoterapi itu namanya anchor dalam hipnosis. Anchor itu menanamkan sebuah pernyataan diri sendiri. Nah, jadi misalnya semua laki-laki sama aja. Di TikTok ulun tuh pas live tuh ada apakah salah kalau saya trauma sama semua laki-laki? Nah, itu kan harus diganti tuh. Apakah saya salah kalau saya kapok sama laki-laki itu? Harus dirubah kayak itu. Karena jenisnya kan oknum. Bukan semua laki-laki. Maksudnya impactnya ke inya seorang. Maka akan jadi anchor tuh penanaman sugesti. Maka inya kada akan membuka kepalanya dengan orang-orang baru. Dan itu mempersulit hidup. Jadi dari cara berbahasa pun harus dirubah tuh. Dibenahi diksinya. Ya dari kata tadi lah bisa masuk ke dalam mindset kita gitu kan Bang. Jadi harus dirubah. Jadi Yulan tolong dirubah itu, kasihan dirimu. Kasihan yang menulisnya tuh kayaknya. Nah untuk anak-anak nih Bang biasanya yang Jerpian tadi kan umur 7 tahun dengan visual. Yang 12 tahun ke atas itu apakah sama dengan misalnya dengan orang yang 20 tahun ke atas untuk cara komunikasinya Bang? Kalau 12 sudah sama. Oh sudah sama lah. Sudah sama. Biasanya umur 12 itu apa yang maksudnya dengan kebanyakannya apa problemnya itu apakah tentang orang tua tadi kah? Atau tentang percintaan kan ini kan banyak juga nih kekanakan yang 12 tahun sudah berpacaran ditinggalkan pacarnya kah atau apakah itu ada juga kah di Pian temui ke kasus itu? Trauma orang tua. Maaf, kekerasan seksual. Yang dari laki-laki ke laki-laki gitu. Nah itu tuh orang tuanya sigap 12 tahun langsung dibawa. Bisa jadi traumanya bisa ditekan pelan-pelan bagaimana karena hipnoterapi ataupun jenis pengobatan lain kan kada simsalabim tetap selesai karena begemet dibenahi otaknya alam bawah sadarnya gitu. Nah tadi berbicara tentang mohon maaf kekerasan seksual tadi ini kan lagi marak-maraknya sekarang nih Bang tentang kasus itu ya Allah. Kasus itu nih nah ada yang sesama nah itu tuh sebenarnya apa menyebabkannya itu sampai kayak itu kalau Bang nah dan kayak apa juga caranya nih supaya hal yang ingin lakukan tuh salah dan kawanya mengcounter itu. Nah, mengcounter itu nih kira-kira kayak apa nih, Bang? Kalau orangnya bisa mengontrol, datang ke hipnoterapi itu bisa dibenahi itu. Bisa dibenahi. Jadi semua aktivitas
melencengnya tuh bisa dibenahi. Asal orangnya memang welcome, mau lah. Kalau orangnya tertutup benar, merasa aku bujur aja sudah menggawi nangka ini bujur aja. Artinya Gitu dari kan diri awalnya. sendiri jualah yang Dari merubah. diri sendiri. Gitu. Sama kayak orang dengan berhenti ngerokok misalnya atau berhenti judol misalnya. Ada kasus datang ke Ulun yang datang tuh mama sama anaknya. Mamanya yang hendak benar, anaknya berhenti merokok. Nggih. Pas konseling ke anaknya kada mau karena kamu. Iya. Oh berarti anak itu kan kada kawa berarti lah. Kada kawa gitu. Maksud ulun mau aja karena ulun menerima duit loh. Nggih. Ada biayanya, cuman pian sayang duitnya. Nggih. Mending pian kan aja dulu, pian nikmati dulu, pian senang ini. Nggih. Nah kalau pian merasa sudah siap untuk stop, ayo ke sini. Nggih. Jadi mamanya ini harus berhenti mas, ya kada kawa nih. Muar aku lah asapnya. Iya. Pas ulun pisah kan mama dengan anak, kada mau berhenti. Iya. Si anak masih merasa nikmat dan itu kadang ngaruh pian. Judol apapun itu kadang ngaruh. Harus diri sendiri. Harus diri sendiri. Nah, Iya, bujur. berbicara masalah rokok nih, kan ini kita tahu penglah apakah ada kaitannya dengan hipnoterapi atau kada, cuman lo hendak batakon bahwa orang merokok tuh biasanya kan Pak, Bang. Bangka Pak, kamu juga jar deh. Biasanya kan anu jar misalnya kada berokok aku anu jar. Lior masam. Liur kada pumput otak jar atau misalnya ngalih berpikir. Nah, itu tuh apakah termasuk Kena rutin tadi lah. Nah, itu kayak apa itu Bang? Apakah termasuk itu apa? Sugesti kan. Sugesti atau kayak apakah itu Bang? Ini kalau dari hipnotis kan itu kan ilmu relaksasi. Nah, orang-orang kawan-kawan yang ngerokok ini kan dia terarah untuk bernapas teratur. Pian bayangkan satu batang rokok dihisap, tahan, keluarkan. Teratur tuh sampai sebatang selesai. Maka ketika napas itu diatur dengan teratur, maka kita rileks. Rileks ini yang candu. Rileks ini yang candu. Ambil anu nanti kita. Apa ambil Pak? Mana kita? Oh jadi karena hirupan napas tadi yang sesuai. Jadi itu yang malah relax Bang. Relax. Itu yang dinikmati oleh teman kawan-kawan merokok. Iya. Itu bisa diterapi, diubah. Rokoknya tiba-tiba jadi kada nyaman misalnya. Oh bisa. Bisa, enggih. Tiba-tiba nih merokok, tiba-tiba kada nyaman rokoknya. Enggih, lalu kada mau lagi gitu. Oh, enggih. Dalam suasana tertentu tuh bisa, asal orangnya memang fix mau. Enggih. Tapi bisa juga nih cara mengampi berokok aja tapi aja liur pulangnya masam nih misalnya. Nah, itu kan sebenarnya liur masam itu kan sugesti juga nih. Nah, apakah bisa dengan cara lain? Kayak biasanya orang yang hendak berhenti berokok tapi mindset Hendak mana nih hampir ya lah. tapi kada kau mampi itu karena liur masam kah tadi itu apakah bisa diganti dengan benda lain Bang misalnya? Bisa diganti sama permen misalnya. Yang masih masuk akal, apalagi wafer yang Inya suka. Dan itu ditanamkan rasa yang enak. Permennya tuh misalnya permennya tuh enaknya satu misalnya. Di hipnoterapi tuh bisa jadi bikin 3 powernya. Oh, di hipnoterapi bisa meningkatkan kenyamanan itu lah. Hebat juga lah. Nanti datang lagi maka dinetralisir. Akhirnya harus pelan-pelan netral semuanya. Permennya netral sesuai dengan rasanya masing-masing gitu. Oh, jadi kembali kepada rasa semula lah. Beberapa sesi selanjutnya itu sementara penyembuhannya bagaimana kayak itu dulu. Ubah ke permen dulu. Permennya ini enak benar 3 kali lebih enak daripada sebelumnya. Habis itu kayaknya pertemuan selanjutnya 2 kali turunkan sampai netral. Iya. Ini penting mana ilmu nih. Penting lah ilmu bener ini. Sebujur jadi artinya semua masalah itu kan ada solusinya gitu nah. Termasuk kayak anak berhenti kecanduan, salah satunya merokok atau lain sebagainya. Nah, mohon maaf Bang, untuk tadi kecanduan merokok nih. Nah, ini kan karena kita lagi gencar-gencarnya Juni orang-orang anak muda yang terkena candu terhadap narkoba. Nah, itu tuh kawa juga diatasi Bang lah. Di dalam dunia hipnoterapi nih bisa asal memang jenis orangnya ini sudah netral, sudah bersih maka maaf ulun sebelumnya orang dengan gangguan itu bisa kena nyambung nih Bapak Pender. Jadi kadang ngaruh sugestinya masuk. Jadi kalau kondisinya memang netral, fix netral, ayo kita Bapak Pender kawa. Oh, berarti kalau misalnya sudah terganggu dengan kada nyambung tadi jadi di Pandiri lah, itu harus kemana dulu Bang biasanya tuh buannya harus BNN. BNN harusnya lah ya. Karena kan banyak orang
mohon maaf nih kan di kampung kan udah tahu dengan jalur jalur kemana kemana-kemananya dulu. Berarti yang tahap pertama itu harus ke BNN dulu Bang lah. Kalau nya pengguna kan itu kada ditangkap tuh. Rehab nggih. Oh, di rehab. Nah, kecuali sudah selesai netral aman, mau motivasi hidup lebih tinggi boleh ke hipnoterapi. Biar nya memblokade pikiran negatif tadi. Kan ada tuh untuk kesana lagi tuh. Aku rasa hendak lagi nah aja kayak itu. Nah, itu misalnya lagi aja. Nah aja lah nggih. Ada sebujar. Kita semakin lawas nih lah, semakin ramai pembahasan nih. Karena kayak Bang kita nih misalnya bepandiran itu kalau nongkrong tuh. Bilanya sudah kumplik lah ya karena bepandir pulang di parkiran berami pulang pandiran. Makanya kita setiap episodenya hipnosis aja kita aja nah. Lagi karena kita di sini waktu nang batasinya. Tapi sebelum kita beranjak ke closing statement yang lah, kita mungkin ada tahu juga nih apa hendak disampaikan Abang Ropi kepada seluruh masyarakat di sekitar kita tentang pengetahuan hipnosis atau hipnoterapi ini Pak. Oke, kawan-kawan yang mengklaim atau sudah diklaim oleh psikiater ada problem kesehatan mental, buhan pian kada sorangan, banyak banget kawannya, dan ulun memang walaupun banyak kawannya ulun kada mau bikin grup. Karena ketika bikin grup itu jadi trigger. Ikam kayak apa anunya, muncul lagi ke trigger lagi. Jadi memang sengaja orang kada bikin grup. Kalau mau ngobrol ya datang gitu. Kalau mau ngobrol ya WA, telepon, chat selesai. Jadi kawan-kawan bubun pian kada sorangan, bubun pian banyak kekawanannya. Teman-teman yang mau mengakhiri hidupnya 2 hari yang lalu ulun menangani kasus itu tuh bisa datang ke TikTok ulun, kita ngobrol di situ. Kita langsung coba terapinya untuk mendamaikan perasaannya sementara, penanganan cepat tuh. Jadi problem kesehatan mental itu bukan aib kawan-kawan. Itu adalah lagi sakit, bukan pian lagi sakit, sama kayak orang sakit mah, sama orang dengan bibir pecah-pecah panas dalamnya, ya sama-sama garing. Kawan-kawan jadi gak ada bedanya, bukan aib, bukan orang yang dipastikan adalah orang gila. Jadi jangan gengsi untuk ke psikolog, jangan gengsi untuk ke psikiater, karena di sini di Indonesia itu kalau ke psikiater tuh disambat sudah kada baik, pasti ada masalah nih, pasti sudah menuju gila nih. Nah jadi itu kada bujur kawan-kawan. Jadi ke psikiater tuh orang yang kada mau guring malam pun ke psikiater buat bisa mengatur tidurnya lebih bagus, kualitasnya bagus, tidur malam hari itu. Jadi psikiater itu bukan orang-orang dengan gila aja kayak gitu lah. Orang dengan problem mental apapun ke psikiater itu sah-sah aja. Dan memang harus dinormalisasi. Problem mental itu sama dengan problem kesehatan yang lain, sama-sama sakit dan sama-sama bisa sembuh. Itu paling. Iya, dan juga yang ada pandai dasar semaan. Ini perlu terapi juga kayaknya. terapi lain terapinya lah. Terapi influenza nih yang lah. Pokoknya mungkin nih boleh jurang tuh closing statement dari Abang, atau harapan nih terhadap mungkin harapan tentang dunia hipnoterapi dan ya harapan pian lah ke depannya nggih. Kawan-kawan yang masih bingung kan di levelon tuh banyak melakoni hipnotis itu apa segala macam. Hipnotis itu kada kawal mau orang mengambil duit di jalan, ditepuk tiba-tiba emas hilang, HP hilang segala macam. Itu bukan, itu sama sekali lain hipnotis. Karena hipnotis kada pernah bisa mengambil jadi maling, itu kada pernah bisa. Yang terjadi adalah penipuan. Yang di jalan-jalan itu kenapa dia mengklaim hipnotis, karena ketika inya mengklaim dirinya ditipu, kelihatan bahwa inya sedang salah. Kenapa mau ditipu? Makanya menyambat di hipnotis supaya inya adalah orang yang jadi korban. Playing victim lah. Nah, maka bukan inya kena hipnotis, karena hipnotis kada kawa dipakai buat mengambil barang orang. Barang orang apapun, barang orang itu kada kawa. Jadi jangan takut sama ilmu hipnotis. Habis itu problem mental, jangan takut untuk datang ke hipnoterapis. Teman-teman disarankan untuk yang kompleks benar ke psikolog dulu, psikiater dulu. Nanti konsultasi boleh kada ini menanganinya, dibantu dengan hipnoterapis gitu. Jadi hipnoterapi, hipnosis itu satu keilmuan dengan variasi yang berbeda. Satunya buat komedi, buat entertain, satunya buat penyembuhan kesehatan mental. Dan dua-duanya adalah ilmiah, sama sekali tidak menggunakan mantra atau gaib.
Nah, Iya, dan terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bang Rofi Sapuan. Jadi bilanya hendak bertakon macam-macam tentang masalah hipnotis dan hipnoterapi, langsung aja ke TikTok si Dendi. Sapuan. Nggih, underscore Ropi. Underscore Rofi. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Bang Ropi sudah berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi pengalaman ya Allah. Karena waktu kita terbatas, jadi kita akhiri pada Hari ini segmen hari ini kita tutup dengan Madihin. Tadi luar biasa dari narasumber kita, berbagi cerita, berbagi pengalaman yang luar biasa. Hipnoterapi sungguh luar biasa. Kesehatan mental itu harus dijaga. Banyak benar tadilah problemnya, segala cerita tadi sudah ada. Jadi untuk kita ini pendengar semua, semisalah karena jua gangguan mental tentunya, jangan supan itulah tentunya. Karena itu kita lagi garing, itu pasti nyata. Nangaran garing itu pasti bisa sembuh, obatnya pasti ada. Sambung akan begitu ini wahai kakanda. Kakanda memang dasar bujur kawan lo nama madahakan. Mudah-mudahan kita berdoa barataan, kita sehat mental, sehat badan. Mudah-mudahan kita barataan selalu dalam lindungan Tuhan. Sampai di sini berperjumpaan dengan sabuting pantun kita mengakhiran. Jalan-jalan kakak ailah naik kuda, aman naik kuda kakak ai tajajak baskom. Me ucapkan thank you hamsa hamida, arigato gozaimasu, assalamualaikum. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Demikian Pandiran Baisukan di Perempat Suara Budaya Banjar.